Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menghitung entalpi. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang menghitung entalpi. Untuk menghitung entalpi itu bisa dilakukan melalui 4 cara, ya. Untuk menghitung entalpi itu bisa dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama itu dengan menggunakan rumus kalorimetri, di mana Q sama dengan M kali C kali delta T, atau Q sama dengan C dikali delta T. Ini sudah kemarin kita bahas. Yang kedua, untuk mencari entalpi dengan menggunakan hukum Hess, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mencari entalpi dengan menggunakan data entalpi pembentukan standar atau delta HF. Kemudian selanjutnya itu dengan menggunakan energi ikatan rata-rata. Nah, ini kemarin kita sudah membahas kalorimetri, sekarang kita akan bahas 3 cara perhitungan untuk menentukan harga entalpi. Ya, untuk menentukan entalpi yang kedua adalah dengan menggunakan hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, dan tidak bergantung pada jalannya reaksi. Contoh misalnya, kita dari Sawit tuh mau ke Purwakarta, kita kan bisa pakai 2 jalur. Ya, dari Sawit ke Purwakarta itu kan kita bisa pakai jalur. Yang pertama langsung jalur Sawit Purwakarta, yang kedua Sawit kita lewat Wanayasa, baru dari Wanayasa kita ke Purwakarta. Jadi dalam hukum Hess itu hanya dilihat awal dan titik akhir. Jalannya apakah itu langsung atau misalkan ke Wanayasa dulu, itu tidak jadi masalah, ya, karena dalam hukum Hess yang dilihat hanya keadaan awal dengan keadaan akhir, awal di Sawit, akhir di Purwakarta. Contoh, suatu reaksi ini berjalan dengan kurva berikut ini, ya. Contoh ini kurva reaksi. Misalnya ini keadaan awal itu A, keadaan akhir itu B. Pertama itu dari A ke B, ini kita sebut delta H1. Kemudian ternyata ada jalan lain lagi untuk mencapai B. Dari A itu bisa ke C dulu, dari C itu bisa ke D dulu, dari D baru kita ke B. Karena ini delta H1, dari A ke C kita anggap delta H2, dari C ke D kita anggap delta H3, dari D ke B kita anggap delta H4. Nah, maka untuk mencari harga entalpi total itu berarti sama dengan delta H1 untuk yang satu arah sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Kenapa ini reaksinya bertambah? Karena lihat, arah panahnya semuanya searah, artinya bertambah, ya. Ya, berarti di sini untuk mencari delta H1 itu sama dengan delta H2 tambah delta H3 ditambah delta H4. Lalu bagaimana kalau misalkan yang dicari itu adalah delta H3? Nah, yang dicari itu yang ini, berarti delta H3 sama dengan delta H1 dikurangi delta H2 ditambah delta H4. Ya, contoh soal di sini sudah ada kurva diagram reaksi karbon ditambah
oksigen itu akan menjadi 2CO2. Ini reaksi awal. Ada juga yang dua reaksi, yaitu karbon ditambah oksigen akan menjadi 2CO, kemudian ditambah oksigen lagi akan menjadi 2CO2. Mau satu tahap reaksinya, mau dua tahap, ini hasil akhirnya tetap 2CO2 dan reaksi awalnya itu karbon ditambah oksigen. Nah, misalnya dari karbon pada reaksi tahap 1, perhatikan misalkan delta H1 itu di sini delta H-nya berharga min 788 kJ. Kemudian di sini delta H2 itu sama dengan X kJ. Kemudian delta H3-nya itu sama dengan min 566 kJ. Nah, kita lihat di sini tahap 1 itu delta H-nya 1, sedangkan tahap 2 itu delta H2 dengan delta H3. Maka apabila kita ingin mencari delta H2 itu caranya bagaimana? Maka dari rumus ini yang tadi delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Maka delta H2 itu sama dengan delta H1 min delta H3. Oke. Sekarang kita masukkan angkanya. Delta H2 itu sama dengan delta H1 itu tadi min 788 kJ dikurangi min 566 kJ. Berarti min 788 kJ, ini min ketemu min jadi positif 566 kJ. Ya, dan hasilnya itu adalah 222 kJ. Nah, contohnya seperti ini. Jadi gampang ya contohnya itu. Jadi yang penting kalian lihat hasil akhirnya siapa itu. Nah, itu untuk contoh hukum Hess. Bisa difahami ya. Oke. Jadi yang penting kalian lihat alur panahnya ya. Alur panahnya ini yang satu tahap, ini yang dua tahap. Kalian lihat, perhatikan. Kalau panahnya lurus, semuanya mengarah ke sana, berarti itu dia reaksinya satu arah. Tapi kalau misalkan nanti di sini ada berbalik ke sini, berbalik arah, maka berarti itu nanti dikurangi ya. Itu contohnya. Ya, yang ketiga itu adalah data entalpi pembentukan standar. Kita bisa menentukan harga entalpi dengan melihat selisih antara entalpi pembentukan standar produk dengan entalpi pembentukan standar pada reaktan. Ya, dalam persamaan reaksi di sini kita reaktan itu ada di sebelah kiri dan produk itu ada di sebelah kanan. Jadi dalam persamaan kimia yang jadi batasnya itu adalah tanda panah yang ini ya. Kemudian di sini ada N. N itu adalah koefisien untuk produk. Dan di sini ada M, maaf ini M. M di sini adalah koefisien untuk reaktan. Jadi dalam entalpi koefisiennya itu juga kita kalikan. Koefisien itu apa? Koefisien itu adalah angka yang ada di depan suatu reaksi. Sedangkan kalau ada angka yang kecil-kecil itu namanya angka indeks ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ya, contoh soal, tentukanlah entalpi untuk reaksi berikut ini. CO ditambah 2H2 menjadi CH3OH. Nah, di sini kita lihat, di sini ada angka yang besar, di depan ada angka yang kecil. Yang besar ini namanya angka koefisien dan yang kecil ini namanya angka indeks. Bu, di depan CO itu tidak ada angka dan di depan CH3 juga tidak ada angka. Nah, kalau tidak ada angka seperti ini, berarti ini dianggap koefisiennya 1. Jadi karena 1 itu nggak usah ditulis ya. Kemudian biasanya di soal itu akan disertakan beberapa harga entalpi pembentukan standar dari senyawa. Misalnya CO, kemudian H2 dan CH3OH.
Entalpi pembentukan CO itu min 111 kJ per mol, sedangkan entalpi untuk H2 ini adalah unsur, beda ya. Yang namanya senyawa itu terdiri lebih dari satu jenis unsur, tapi di sini H2 itu adalah senyawa unsur. Kenapa? Karena dia terdiri dari satu jenis unsur yang sama. Maka di sini entalpi pembentukannya sama dengan 0. Kemudian untuk CH3OH di sini entalpi pembentukannya min 239,0 kJ per mol. Ya, seperti itu. Berdasarkan persamaan yang tadi di mana harga entalpi reaksi itu sama dengan jumlah atau sigma koefisien dikali entalpi produk dikurangi jumlah koefisien dikali harga entalpi reaktan. Ya, kalau berdasarkan persamaan tadi, CO gas ditambah 2H2 gas menjadi CH3OH liquid. Ini artinya ini berperan sebagai reaktan dan ini berperan sebagai produk. Maka untuk mencari harga entalpi reaksi itu sama dengan koefisiennya, lihat. Berarti koefisiennya 1 dikali delta HF CH3OH. Karena produknya hanya 1, kalau ada 2 berarti ditambahkan. Dikurangi, ini koefisiennya 1 dikali delta HF CO ditambah ini koefisiennya 2 dikali delta HF H2. Kita lihat soal yang tadi artinya 1 dikali delta HFCO tadi min 111 kJ per mol dikurangi 1 dikali delta HFCO tadi salah ya, maaf kelewat. Berarti tadi 1 dikali delta HFCH3 itu min 239 kJ per mol dikurangi 1 kali delta HFCO itu yang tadi min 111 kJ per mol ditambah 2 dikali delta HF H2O itu 0. Ya. Oke. Karena ini 1 berarti min 239 min 111 kJ per mol ya, semuanya dalam kJ per mol. Berarti min 239 ini min jadi plus 111 kJ per mol. Maka hasilnya adalah 128 kJ. Minnya lebih besar berarti min 128 kJ per mol. Nah, seperti itu ya hasilnya. Jadi entalpi reaksinya itu adalah min 128 kJ per mol. Jadi ingat sekali lagi, itu entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, di mana produk itu sebelah kanan dan reaktan itu di sebelah kiri. Jangan lupa harga koefisiennya dikalikan ya, ini koefisiennya dikalikan. Oke, ingat senyawa bebas, unsur bebas atau yang terdiri dari unsur yang sama, mau hidrogen, oksigen, contohnya misalnya hidrogen, oksigen, nitrogen, fluor, klor, ini unsur bebas, artinya harga entalpi pembentukan standarnya itu berharga 0. Nah ini ya catatannya, itu harus hati-hati. Ya, selanjutnya yang keempat itu adalah menentukan entalpi dengan menggunakan energi ikatan rata-rata.
Nah, apa sih itu energi ikatan rata-rata? Energi ikatan rata-rata itu adalah suatu energi yang dibutuhkan untuk memutuskan suatu ikatan dari seluruh ikatan dalam satu mol molekul menjadi atom-atom penyusunnya. Nah, untuk mencari harga entalpi reaksi dari energi ikatan, itu entalpi reaksi sama dengan sigma atau jumlah energi ikatan rata-rata pemutusan dikurangi sigma atau jumlah energi ikatan rata-rata pembentukan. Kalau dalam satu reaksi itu berlangsung reaktan bereaksi membentuk produk, maka yang akan memutuskan ikatan itu adalah reaktan, dan yang akan membentuk ikatan itu adalah produk. Sama kayak kamu putus nyambung, kalau sudah putus nanti nyambung lagi membentuk ikatan yang baru. Nah, ini juga sama ya sistemnya. Setelah putus baru nanti akan membentuk ikatan yang baru. Jadi ingat, yang diputuskan itu adalah yang ada pada reaksi atau reaktannya, dan yang membentuk itu adalah yang ada pada ikatan produk. Nah, dalam penentuan energi pemutusan dan pembentukan ini, kamu harus bisa menggambarkan ikatan-ikatan dalam suatu senyawa. Misalnya CH4. Ingat, C itu nomor atomnya 6, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2. Karena yang terakhir itu ada pada periode P, berarti jumlah elektron terluarnya itu S plus P itu sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Artinya si C dia punya elektron valensinya 4. Di sini H-nya ada 4. H itu konfigurasi elektronnya itu adalah 1s1. Artinya dia punya elektron valensinya 1, elektron terluarnya 1. Maka setiap H itu dia hanya punya elektron valensi 1. Maka agar stabil, ingat, Ibu ingatkan kembali, agar stabil di sini setiap elektron C akan berikatan dengan satu elektron dari H. Nah, H ini cukup stabil dengan 2 elektron, H ini stabil dengan 2 elektron, H stabil dengan 2 elektron, H stabil dengan 2 elektron. Sedangkan C itu stabil hanya dengan 4 elektron gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan bentuk ikatannya, maka C di sini ada dua elektron itu artinya satu pasang, maka ikatannya 1 dengan H, C 1 dengan H, C 1 dengan H, C 1 dengan H. Jadi setiap C dia punya 4 tangan, dan setiap satu tangannya itu akan mengikat 4H. Ini contohnya untuk CH4 ya. Ya, contoh lainnya misalnya itu adalah H2O. Jadi merah pulpennya. Oke, H2O. Awas ya, sekarang kamu harus sudah mulai menghafal golongan. Hidrogen itu golongan 1A. Artinya dia elektron valensinya sama dengan 1. Oksigen itu dia golongan 6A. Artinya elektron valensinya sama dengan 6 ya. Nah, kamu ini harus hafal. Kamu lihat aja. Jadi, dalam sistem periodik unsur itu jumlah golongan itu menentukan jumlah elektron valensi terluarnya. Nah, maka seperti ini agar stabil, karena hidrogen itu dia hanya 1, berarti dia cukup mengikuti aturan duplet, atau elektron valensinya harus jadi 2 agar stabil. Sedangkan oksigen itu mengikuti aturan oktet, artinya agar stabil dia harus menjadi elektron terluarnya 8. Agar 8 ini butuh 2, agar stabil ini butuh 1. Nah, di sini ada H2, ada O2, maka kita harus menentukan siapa sih atom pusatnya. Atom pusat itu yang jumlahnya paling sedikit, berarti kalau H2O berarti atom pusatnya itu adalah O. Oke, betul ya. Maka kita gambarkan O di tengah.
Kemudian kita gambarkan hidrogen di samping-sampingnya. Oksigen itu jumlah elektron terluarnya 6. Kita gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa Ibu gambarnya di atas di bawah? Ini hanya untuk mempermudah saja. Yang penting kelihatan bahwa ada 2 elektron dari oksigen itu tidak berpasangan ya, karena totalnya harus 8. Sekarang hidrogen itu dia hanya punya 1 elektron. Hidrogen itu di sini hanya punya 1 elektron. Nah, kalau seperti ini berarti kita anggap kalau seperti ini kita lihat di sini jumlah elektron valensi hidrogen sekarang karena dia berikatan dengan 1 atom dari oksigen, maka dia elektronnya jadi 2, artinya stabil. Hidrogen yang satu lagi juga sama, dia jadi stabil. Sedangkan untuk oksigen itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya mereka sudah stabil. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk ikatan, di sini ada 2 buah elektron, artinya 1 pasang. Di sini juga ada 2 buah elektron, artinya 1 pasang. Nah, maka gambarnya seperti ini. Elektron bebasnya tidak usah kita gambarkan ya. Nah, kenapa kalian harus tahu seperti ini? Karena nanti untuk energi ikatan rata-rata itu kalian harus bisa menggambarkan ikatan antar atomnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Tentukan entalpi reaksi dari C3H6 ditambah H2 menjadi C3H8. Apabila diketahui energi ikatan C itu 612 kJ per mol, CH 414 kJ per mol, HH 436 kJ per mol, dan CC itu 347 kJ per mol. Oke, di sini lihat, di sini C3H6. Artinya dia adalah senyawa alkena. C-nya 3 kali 2, 6 ya. Maka artinya dalam salah satu ikatan antar C-nya itu ada yang ikatannya rangkap 2. Baik, kalau kita gambarkan C-nya ada 3, yang salah satunya ikatannya rangkap 2, yang lainnya ikatan rangkap 1. C itu tangannya 4, di sini sudah berikatan 2, berarti dia sisanya 2. Nah, yang 2 itu berikatan dengan H. C ini tangannya 4, dia sudah berikatan 1, 2, 3, berarti sisanya 1. C ini tangannya 4, dia sudah berikatan 1, berarti sisanya tangannya 3 lagi. Ya, maka C-nya 1, 2, 3, H-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian ditambah H2, H2 berarti ikatan antara hidrogen dengan hidrogen. Oke. Kemudian membentuk C3H8, berarti C3H8 ini adalah alkana. Rumusnya Cn H2n plus 2. C-nya 3 kali 2, 6. 2n 6 tambah 2 8 ya. Berarti di sini ikatannya semuanya antar C-nya itu tunggal semua. Di sini C tangannya 4, berarti dia sisanya 3. H. Di sini sudah berikatan 2, berarti tangannya sisanya 2. Di sini sudah 1, berarti sisanya itu 3. Oke. Berarti maka ini sebelum tanda panah ini dia akan menjadi energi pemutusan. Kemudian di sini yang setelah tanda panah ini akan menjadi energi pembentukan. Oke. Sekarang kita lihat di sini C3H6. Di sini C sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Artinya sudah sama. H-nya sebelah kiri 6 tambah 2, 8. H-nya yang sebelah kanan juga 8. Artinya dia sudah sama. Kalau sudah sama berarti dia koefisiennya ini 1, ini 1, ini 1. Kalau koefisiennya 1 berarti hitungnya 1. Tapi kalau di sini ada 2 koefisiennya berarti nanti semuanya harus dikali 2 ya. Nah, oke, yang pertama lihat energi pemutusan. Yang pertama di sini ada ikatan antara C dengan C.
Nah, berarti yang pertama kita jumlahkan dulu jumlah pemutusan. Yang pertama, energi ikatan antara C dengan C. Itu ada berapa nih? Ada 1. C dengan C ini ada berapa? 1. Ada berapa ikatan? Ada 1. Berarti 1 ikatan C ya. Kemudian di sini ikatan antara C ini dengan C yang ini. Ini ikatannya 1, berarti 1 ikatan C. Ini merangkap 2, ini 1. Kemudian di sini ada ikatan antara C dengan H. C dengan H, C dengan H, C dengan H. Nih, ada berapa nih ikatan antara C dengan H? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 ikatan C, H. Sama satu lagi, ada berapa ikatan HH? Ada 1. Berarti 1 ikatan H dengan H. Kita lihat nilainya yang tadi. Nah, yang ini. Ikatan C dengan C itu 600, karena hanya ada 1, berarti 1 kali 612 kJ per mol. C dengan C ini juga hanya ada 1, berarti 1 dikali 347 kJ per mol. Kemudian ikatan antara C dengan H itu juga di sini ada 6. 6 dikali CH itu 414 kJ per mol. Kemudian ikatan antara H dengan H itu hanya ada 1. 1 kali 436 kJ per mol. Oke. Sekarang kita totalkan. 612, 347. Oke, ini 6 kali 414 itu 2484. Kemudian ini 436. Semuanya satuannya kilojoule per mol ya. Ini juga sama, kilojoule per mol. Ini kilojoule per mol. Oke, tinggal kita totalkan ya. 612 tambah 347 tambah 2484 tambah 436 itu 3879 kilojoule per mol. Nah, ini untuk energi pemutusan. Sekarang untuk energi pembentukannya, kita lihat di sini ada C dengan C, C dengan C. Berarti ada 2 ikatan. 2 ikatan C ya. Kemudian C dengan H-nya itu di sini C dengan H, CH itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ada 8 ikatan CH ya. Cuma ada 2 jenis ikatan ya, CC dengan CH. Itu berarti 2 dikali CC itu 347 kJ per mol. Ini berarti 8 kali CH itu 347 kJ per mol. Oke, kita totalkan. Ya, 2 kali 347 itu 694 kJ per mol. Kemudian 8 kali 347 itu adalah 2776 kJ per mol. Oke, kita totalkan. Totalnya itu 3470 kJ per mol ya. Berarti ini total energi pemutusan, ini total energi pembentukan. Oke, sekarang kita masukin ke rumus. Oke, kita masukkan ke rumus, di mana harga entalpi reaksi itu sama dengan jumlah energi pemutusan dikurangi jumlah energi pembentukan. Oke,
Tadi total jumlah energi pemutusannya itu adalah 3.879 kilojoule per mol, berarti dikurangi 3.470 kilojoule per mol. Oke. Maka hasilnya ini adalah 409 kilojoule per mol. Oke. Jadi harga entalpi yang dibutuhkan untuk mengubah dari C3H6 ditambah H2 menjadi C3H8 itu adalah 409 kilojoule per mol. Nah, sampai di sini ya. Jadi ingat, untuk menentukan entalpi dari energi ikatan yang harus kamu kuasai itu adalah kamu mampu menggambarkan pembentukan ikatannya. Mana yang ikatannya rangkap, mana yang ikatannya tunggal. Tolong diingat-ingat kembali ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi Ibu di WA ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.